أفلا يتدبرون القرآن. Nggak ada yang ditunggu lagi kan Om? Kita baca surat Al-Fatir ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'alakum khalaifa fil ard. Faman kafara fa alaihi kufru wala yajidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta. Wala yajidul kafirina kufruhum illa khasyara. Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini ayat jelas ya, jelas nyata gitu, bisa kita rasakan, bisa kita lihat juga, perhatikan, cermati. Ketika kapan kan kita seperti itu. Nah itu tadi kembali ke proses dimana kita mulai dipercaya sama hidup. Terus di sana kita mengecewakan, itu bagian dari menghindar kepercayaan kan. Ini kan kerugiannya buat dirinya. Itu contoh sederhananya seperti itu. Tapi yang mau saya garis bawahi di sini tentang khalifah. Khalifah itu bukan cuman kita itu memimpin, bukan cuman kita itu khalifah itu pemimpin ya, bukan hanya itu aja, tetapi kita juga sebenarnya mengikuti gitu loh. Itu yang kita lupain, yang sering kita lupain. Allah menjadikan kita sebagai khalifah untuk memimpin, atau bahasa sederhananya sebagai leader. Tapi ada yang kita lupa, kita juga harus mengikuti. Seorang leader itu juga sebenarnya mengikuti apa yang diikuti, yang sudah dicontohkan, sudah digariskan, ada buku petunjuknya, buku saku seorang leader gitu. Kalau di perusahaan ada buku sakunya itu. Jadi nggak cuman kita mimpin kelompok ini gitu asik dengan kepemimpinan, tetapi ada yang lupa bahwa kita juga mengikuti. Ya, termasuk mengikuti ke masukan-masukan dari bawah juga, itu juga bagian dari tugas-tugas atau kewajiban seorang leader kan, seorang pemimpin, seorang khalifah gitu. Itu Mas Yon ya. Yang kufur itu sendiri, yang kafir itu sendiri, kita cermati mulai dari diri kita. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur, nah mulai dari itu dulu. Jadi nggak usah berpikiran kafir itu keluar dari Islam, jangan dulu itu. Tentang itu aja dulu, tentang segala nikmat, segala anugerah, segala rahmat yang kita terima, apa kita syukur atau malah kufur gitu. Bukan nikmat aja, perkara yang gatel, perkara-perkara yang kita hadapin lah sebetulnya. Ya seperti itu.
jangan, tidak menolak, tidak menghindar, coba dihadapin gitu. Kemarin juga kan diskusinya seperti masalah itu nggak bisa setiap hari datang, harus kita hadapin. Kalau kita ngindar dari masalah ya berarti kan kita nggak mau hidup di dunia ini. Yang di mana lagi? Ya hadapin aja. Dengan masalah itu apakah kita bersyukur atau malah kufur gitu. Itu sebagai ujian sebetulnya. Ada dua ujian itu yang sangat berpengaruh, yang sangat memeras sanubari gitu, atau sangat menusuk. Di antaranya syukur dan sabar. Yang sabar itu biasanya kejadiannya sama, misalnya dengan kemiskinan, dengan kekurangan. Yang syukur itu biasanya ujian dengan segala ada yang mudah diterima, mudah didapatkan. Ujian juga itu. Pukulan, apakah itu, kalau secara akar kata itu semuanya menggumpal. Secara akar kata itu syukur, dan karena nggak bisa didefinisikan secara jelas, yang namanya sabar dan syukur itu nggak bisa didefinisikan dengan jelas. Cuman hanya bisa dijelaskan dengan mencoba, dengan menyeberangkan rasa. Karena kalau secara akar kata yang namanya sabar dan namanya syukur itu sama-sama seperti mulai gumpalan segini menggelundung makin besar. Apa gumpalan es? Gelundung salju tuh. Nah, seperti itu, membesar. Yang namanya syukur dan sabar itu kayak gitu. Kalau gambarannya nggak bisa dideskripsiin, nggak bisa Bukan juga yang selama ini kita terdoktrin dengan sabar itu bertahan. Bisa. Ya karena deskripsinya atau apa namanya narasinya banyak. Bertahan. Aslinya itu. Aslinya. Walaupun hujaman yang namanya sabar itu kan menghujam jantung. Iya. Menghujam dada lah. Entah itu jantung atau apa, menghujam sampai nusuk-nusuk. Apakah bertahan dengan itu atau malah enak, gampang ngomong sabar kalau ada barangnya. Tuh ada Ustaz sabarnya dari itu. Gitu. Lu enak ngomong, coba lu jadi gue. Coba lu jadi gue. Gini, yang kita tentang sabar ya, saya melihat bukan persoalan orang itu memiliki apa namanya pelajaran atau apa namanya pengetahuan tentang sabar, tapi begitu atau pendidikan agama. Ada orang yang nggak dapat pendidikan agama, ujian hidupnya itu berat sekali, tapi saya lihat sabar, hadapin, nggak mundur. Udah ditinggali orang tuanya, istrinya masuk rumah sakit, tagihan pinjolnya hampir 800 juta. Ya hadapin semuanya ya gimana, udah biaya rumah sakit untuk istrinya di operasi otak. Ya dari pinjol, nggak ada lagi kerjanya kan, tahulah Indonesia ini gitu kan, UMR gitu.
untuk yang kerja yang seperti itu. Hadapin. Masih ya kalau kurang-kurangnya dengan persoalan sabar itu kita nih ya kan udah ngambil tali. Kan Mbak ada tuh yang di sono lo, di mana di Bayoran Baru ya, jembatan, ngambil tali kan, tagihan pinjol. Awalnya sih coba-coba Modal KTP. itu. Jadi ya kita melihat aja atau mencermati, meneliti, memperhatikan bagaimana yang sebenar-benarnya orang sabar itu. Berani, nggak mundur lagi. Berani hidup kata Bapak. Sabar itu berani hidup. Tetap dijalanin apapun persoalannya, tetap berani menghadapinya. Butuh pertolongan. Yang ini ayat ini bisa jadi. Tapi kan ada apa namanya panduan baku gimana menghadapinya sebetulnya. Gitu. Ada panduan bakunya. Kalau sudah 3 kali 4 kali kita bantu tidak ada perubahan, berarti sebenarnya tidak keinginan dirinya itu nggak ada, sudah kemauan dirinya untuk bertahan hidup, untuk menghadapi hidup sudah nggak ada. Jadi mengharapkan bantuan, nah itu nggak boleh. Yang namanya yatim itu ketika persoalan pertama kali datang nggak ada pertolongan, nggak ada yang nolong, nah itu perlu dibantu, Pesan Bapak begitu. Rasulullah yatim itu di surat Ad-Duha kan sudah dewasa. Ya, tidak ada sandaran lah, pamannya, istrinya. Sayyidah Khadijah. Ada sandaran. Nah, itu yang perlu dibantu. Yang benar-benar nggak ada bantuan, nggak ada sandaran lagi. Kalau yang udah 3 kali 4 kali datang persoalannya sama, sebenarnya dia bisa mencahin persoalannya. Jangan-jangan mengharapkan terus belas kasihan. Bukan tidak boleh kita berbelas kasihan, bukan. Harus berbelas kasihan, tapi kan ada persoalan yang harus dipertanyakan. Ibarat ginilah. Sebenarnya kita membantu dia itu kita membantu seseorang dengan dana pinjaman atau apalah supaya dia bisa bayar tijaroh kan. Itu yang dicontohin. Kalau udah 2 kali, 3 kali, 4 kali masih persoalan gitu-gitu juga, berarti kan ya nggak tahu lah, tersikapin masing-masing lah. Kalau saya sih sudah selesai. Tapi itu garisannya sekali aja. 3 kali lah. Dilihat kasusnya yang sama. 3,5 dah. 3,5 boleh. Soalnya 4 kali ya? Gini Pak Ustadz, ada orang musafir datang, atau ya musafir tuh butuh dalam perjalanan, butuh dana, butuh bekal kan gitu. Datang minta bantuan, apapun alasannya, untuk modal, untuk apa, kita lihat perkembangan. Jangan-jangan nggak dipakai buat modal, justru buat makan. Kalau buat makan nggak selesai. Nggak selesai. Ada yo naik barangnya.
Ada orangnya ada kan? Hal seperti itu. Maksudnya Nggak ada satu. maksudnya yang perlu dipertanyakan sebenarnya di dalam dirinya tuh ada keinginan untuk bangkit nggak? Itu yang perlu dipertanyakan. Dengan kita memberi bantuan, dengan kita memberi belas kasih kepada seseorang itu, sebenarnya ada nggak dia untuk bangkit? Yang perlu ditanyakan. Itu yang perlu. Poinnya Sekalipun ada kewajiban itu masih berlaku. masih berlaku karena zakat itu kewajiban kita. Boleh jadi itu barang kita. Boleh jadi Seperti barang kita. Ya itu kan kita bertolak belakang ke etnis sahabat. Dia lagi kan itu. Kita Masalahnya itu. Kita harus juga membantu tuh nggak tanggung, bukan cuma persoalan ekonominya, tapi persoalan gairah jiwanya itu, bangkitnya. Itu juga bagian kita sedekah atau zakat. oh spirit. Itu bahasanya. Gue bukan nggak ada lo kalau terus-terusan gue juga kerja kagak gajian kagak. Tapi ketika datang wah nih barang gue nih, dan itu kadang-kadang kan gitu. Kan berarti kan mentalnya perlu dibina. Iya. Perlu pembinaan mental supaya bisa bangkit lagi gairah hidupnya dengan nilai yang kita pinjamkan, uang atau bantuan, entah bentuknya pinjaman atau ngasih, itu terserah, itu teknis kan. Yang perlu dibangkitkan bukan hanya persoalan gembira ketika mendapatkan bantuannya itu, gue seneng dia udah ada keceriaan, itu juga bagian dari syukur juga ya. Melihat saudara kita mendapat Ujian, dukungan dana, gembira, itu juga kita bagian dari syukur. Tapi kesananya dilihat apakah terus menjadi bangkit atau justru balik lagi. Itu tadi asfala sapilin lagi. Jadi kita bukan cuma membantu persoalan ekonomi nih, tapi spiritnya atau jiwanya juga. Membangunin lah bahasanya. Syukur kalau kita dengan omongan kita bisa bangkit. Kalau tidak bisa juga nggak mau denger ya serahin itu mas sudah pada yang maha punya. Surat Waqiah. Di dalam surat Waqiah itu digambarkan ada waktu, ada kejadian yang terus berlangsung, kontinu, berkesinambungan, terus menerus, di mana waktu itu akan memisahkan manusia menjadi 3 ashab, 3 golongan, 3 kelompok. Yang pertama golongan kiri, golongan kanan, dan golongan yang nyampe ke seberang, atau golongan yang dahulu, yang terdahulu, yang udah nyampe. Poinnya itu, dimana ada waktu, ada kejadian yang terus bergulir, terus menyaring menjadi 3 kelompok. Dari 3 kelompok ini, yang kelompok kanan dan kelompok kiri tidak berkurang. Jumlahnya dari awal sampai akhir tidak berkurang. Tetapi yang ketiga, kelompok yang sabikuna sabikun, sampai ke tujuan, berkurang dari tadinya banyak menjadi sedikit. Itu yang kedua, tadi menyaring 3 kelompok, dari 3 kelompok disaring lagi menjadi yang di tengah ini, yang nyampe menjadi sedikit.
siapa di sana, ya kita perlu cermati orang-orangnya. Yang pertama yang ashabul kelompok kanan ashabul yamin. Yamin, simal. Ashabul yamin gambarannya adalah orang-orang yang patuh pada hukum, yang mengikuti aturan, mengikuti norma-norma, punya pilar-pilar yang dia terus junjung tinggi. Yang kelompok kiri sembrono, sembarangan, semau gue, kadang-kadang melanggar atau menabrak aturan-aturan, norma-norma yang sudah diberlakukan, hukum-hukum Allah. Yang kiri, yang kanan tadi mengikuti norma. Yang ini, yang di depan ini sudah jelas dia juga mengikuti norma, tapi pernah juga terpleset melanggar, tapi dia terus berlomba. Sabikuna ila bagpirotin mirobikum arduha ka ardi sama. Itu kelompok Pak, tapi apa? Sabikun. Kelompok ketiga itu sedikit orang. Hah? Sabikuna sabiko. Di ayat berapa sabikun? Ayat berapa itu Mas? 10. Wasabikuna sabikon. Sabikun ya. Nah itu cuman sedikit orangnya yang nyampe itu. Kalau orang yang kanan dan kiri tidak berkurang, sejak awal sampai akhirnya tidak berkurang. Yang mengikuti aturan, mengikuti menjunjung tinggi pilar-pilar, mengikuti aturan-aturan, yang mana mengerjakan sedekah kayak gitu. Ini yang mana nih sebenarnya yang sabikun itu? Orang yang mengharapkan ampunan itu sedikit. Yang berlomba-lomba pada ampunan sedikit. Hasilnya itu nantinya sedikit. Itu gambaran waqiah. Tapi nggak totalitas. Kejadian-kejadiannya nggak perlu disebutin seperti apa. Tapi yang pentingnya itu. Yang perlu kita kejar yang sedikit. Di samping kita tetap sebagai berusaha menjadi kelompok kanan juga. Surat Al-Baqarah ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 48, kemudian di Al-A'raf ayat 80. Yaitu kita pahamin satu persatu. Coba untuk gali pastabiku itu seperti apa. Berlomba. Karena gambaran di Siratal Mustaqim itu bukan cuma orang yang serius gitu, ada juga yang berleha-leha, ada yang santai, ada melihat kedai kopi mampir dulu, ada itu kan empang mampir dulu, mancing kayak fun bike lah. Nggak gas buru-buru nyampe ke tempat tujuan. Yang dapat piala di sana kan, pialanya digilirkan di surat waqiah itu sendiri, piala cangkir yang
dikelilingi apa diapain? Iya. Tangkir itu diputarkan, piala dapat piala. Ya yang sabiku yang berlomba itu bukan sama orang lain, bukan kemarin gambarannya kan kita kupas, justru berlomba itu dengan diri sendiri. Orang lain itu kan cerminan yang sama-sama berlomba, cerminan sebagai cermin kita. Jangan kita sedang berlomba dengan dia, tapi kita berlomba dengan diri kita sendiri. Karena ada yang tidak bisa kita tundukkan. Yang nggak mau sujud. Iya, termasuk itu yang ngajak nyantai-nyantai, yang ngajak ngampir dulu. Poinnya kata bapak, dunia mah loba kariweuh, loba keinginan. Tapi mau di mana lagi orang kita hidup di sini kok. Sejak awal sudah diberitakan bahwa fil ardi khalifah. Sejak awal kita diberitakan untuk hidup di dunia, hidup di bumi ini, di dunia, untuk menjadi khalifah, leader lah. Mulai dari kepemimpinan diri, rumah tangga, lingkungan, sampai kalau bisa menjadi pimpinan bangsa. Ya itu sudah diberitain di Al-Quran seperti itu. Tapi kebanyakan perlombaan yang ada, kita justru berlomba dengan yang lain. Padahal itu mah sebagai contoh, sebagai cermin, sebagai bumper lah. Oh dia sanggup sampai seperti ini. Seharusnya apa nih koreksi diri kita nih? Dia bisa sampai segitu sementara kita belum nyampe. Apa koreksinya? Kan gitu sebagai cerminan. Bukan sebagai lawan, bukan sebagai teman bersaing atau lawan bersaing. Tapi sebagai cermin. Dia bisa sampai itu tuh apa nih rahasianya? Nah, kita gali. Apa kiatnya? Nah, kita gali. Kalau kita bersaing dengan teman-teman yang sama-sama berlomba, tapi bersaing, tentu di sana akan ada yang namanya dengki. Itu yang perlu ditundukkan sebetulnya, perlu ditaklukkan dalam diri. Iri, dengki, jahil, aniaya, iren, papasten, dudupak, kurumpak, Oh, resep-resep aja dia bisa mencapai cermin itu, ya kiat-kiatnya kita curi atau kita kopi lah. Yang ya katakanlah yang dalam perlombaan sepak bola, katakan ada kan yang nggak bisa menundukkan dirinya, seorang pemain bola yang seharusnya dalam sepak bola itu bermain tim, dia bermain sendiri, ya capek sendiri. Kata Rasulullah apa? Ada musuh yang paling besar setelah perang Badar ini. Ada perangnya, bukan musuh. Ada perang yang paling besar setelah perang Badar ini. Adalah perang melawan diri sendiri. Itu bersaing itu bukan sama orang lain. Bersaing itu kita dengan diri sendiri. Orang lain itu sebagai bumper, sebagai cermin kita. Gimana itu bisa sampai bersaing dengan Pak Haji Sobar? Bagaimana kiatnya supaya ikhlas, berkorban, berani? Kan nggak bisa kita bersaing menyaingi kadar di beliau. Tapi kita hanya bisa ngambil kiat-kiat, mengkopi gitu. Syukur lantaran ada barang, ada materi yang kita dapatkan, sebetulnya masih bentuk ujian, masih berbentuk ujian atau berbentuk cobaan lah. Ibarat kalau mobil
Yang pertama diuji itu spare part yang kecil-kecil. Nanti kalau udah siap, udah assembly, nah dicoba dengan test drive. Nah itu test drive. Dengan kita terrealisasi sebuah materi yang dicita-citakan, sebetulnya itu test drive dari bentuk syukur yang sejatinya. Yang sejatinya mah ekspresi jiwa, ekspresi kita atau ungkapan perasaan yang terdalam tentang persoalan-persoalan pertolongan Allah yang datang, yang ketika kita menghadapi suatu masalah ada pertolongan. Nah itu yang sejatinya mah itu. Jadi ekspresi perasaan jiwa kita atau ungkapan perasaan jiwa kita yang terdalam ketika mendapatkan pertolongan dan bantuan. Syukur itulah Al-Fatihah yang paling dalam. Coba Al-Fatihah dijiwai dengan sejiwa-jiwanya yang paling dalam. Bakal ada rasa yang beda lah. Mungkin bisa ngerumpuyuk, kapiuhan, bisa apa namanya disebut nate lir kapas kaibunan, melepes gitu. Itu bentuk syukur yang dari dalam, itu dari jiwa itu. Kalau yang tadi dengan dipenuhinya materi atau ya apa yang dicita-citakan, itu sebetulnya test drive, trial syukur yang untuk menemukan syukur yang sejatinya. Test drive. Pas ujung nate ya ujung bahasa nate eta nu proses eta ngalakeun sanes mendapatkan barang lah gitu. Jejentul gitu nya. Sanes eta na materi lah. Materi lah. Betul. Sanes tapi bentuk pertolongannya eta gitu. Itu. Bentuk pertolongan. Eta bisa. Nah itu tapi ngakapilahinkeun gitu anu yang materi teh lain eta tapi aya nu. Nah itu bagian dari kita bagaimana merdeka dari persoalan itu. Ada barang nggak ada barang, syukur itu harus sampai tembus seperti tadi. Ada yang terrealisasikan cita-cita atau tidak, atau dapatkan barangnya atau tidak, syukur itu tuh harus tetap tembus. Makanya Al-Fatihah itu minimal 17 kali sehari, minimal itu. Supaya kita kembali lagi untuk menyadari tentang hal itu. Dulu ada ya mungkin nggak tahu lah prosesnya seperti apa. Poinnya ada yang datang ke Bapak dengan keluhan-keluhan, dia bawa sholat baru Al-Fatihah Bismillah udah ngerumpuyuk dan menangis terus bruk gitu, ambruk. Baru Al-Fatihah. Berarti kan Al-Fatihah itu ada apa-apanya. Ada ruhnya, ada sesuatu itu ya itu pisan. Kita belajar lah karena diberi satu hari diberi kesempatan untuk membaca Al-Fatihah itu 17 kali. Artinya dalam waktu itu pasti kita ada lalainya. Ketemu yang 17 kali itu pasti ada lalai, meskipun di dalam satu adegan sholat 4 kali Al-Fatihah pasti ada yang lalainya. Di salah satu rokaatnya atau apa. Apalagi di sini kan. Ini 4 rokaat nih. Ketemu yang 2 rokaat. Di sininya kan lebih lama lagi. Karena alhamdulillah itu Hamid, Hamada, Mahmud sampai ke Muhammad. Itu adanya di Al-Fatihah. Muhammad itu adanya, kandungannya ada di Al-Fatihah. Hamid, Hamada, Mahmud, Muhammad. Dan itu terus kalau pintalan benang semakin besar, kalau salju semakin
membunuh bola salju. Syukur itu sebetulnya begitu gambarannya. Kalau kita ngelihat fenomena alam, cok ada lagi. Karena di Al-Fatihah itu yang kita harapkan apa? Nasta'inu. Aun itu pertolongan yang spesifik, dukungan, bantuan, pertolongan sangat spesifik. Waktunya, tempatnya, persoalannya, orangnya nggak bakal ketuker. Sangat spesifik. Al-aun, bentuk pertolongan Allah itu yang sangat spesifik. Kalau nasrun itu banyak, semua orang bisa merasakannya. Tapi kalau yang ini, waktunya, tempatnya, persoalannya atau materinya, orangnya nggak akan ketuker. Tepat sasaran. Dinasiroto apa tadi? Iya karena budu, iya karena nastain, aun pertolongan yang sangat spesifik. Nggak semua orang bisa mendapatkan mendapatkan pertolongan yang sama dalam waktu yang sama, tempat yang sama, pasti berbeda-beda dengan cara yang beribu-ribu berbeda-beda. Sama-sama ngalamin pecah ban, motor didorong sepanjang 2 km misalnya, atau 1 kilo lah kalau kejauhan. Waktunya sama, tengah malam, kan bentuk pertolongannya beda. Ada yang udah naikin ke mobil, saya dorong, ada macam-macam. Tapi kan itu semuanya atas Gusti Allah, spesifik. Jadi nggak bisa ketuker lah. Bahasa yang sudah beredar itu rezeki nggak akan ketuker. Tadi Pak Jorsa mau ngomong apa? Apa barang kita pindah ke istri gitu? Apa bisa seperti itu? Ya tadi kembali sebenarnya bahwa pertolongan Allah itu nggak akan ketuker. Berarti kan permasalahan itu juga nggak akan ketuker. Jadi masing-masing kita suruh merasakan bantuan yang atau pertolongan yang spesifik itu. Berarti kan merasakan ada pertolongan. Walaupun yang membantunya keluarga sendiri, itu pun sama aja. Karena Allah juga mengajab tidak langsung Allah, melalui yang terdekat dulu. Cobalah praktekin kalau nggak percaya. Goiril magdub, memurkai apa? Memurkai ya? Bukan orang dimurkai. Nah, ketika Allah memurkai itu nggak Allah langsung memurkai pada orang itu. Dimulai dari orang terdekatnya dulu. Sama hidup. Kembali tadi, semuanya butuh proses. Entah kadar kita di mana ya, kita nggak bisa ngukur, orang nggak bisa ngukur juga. Cuma hanya bisa menuduh orang itu dengan melihat casingnya atau melihat penampilan seperti itu. Orang tuh nuduh, wah dia begini-begini. Padahal sedang berproses. Dulu memang ada viral gitu saya bahkan ketawa geli gitu di dalam hati. Wah, gue ketularan nih, wah gue kesedot nih, wah kayak gitu-gitulah. Iya. Tahu banget. Sering kali. Dulu itu seperti itu. Ada viral lah bahasa itu tuh. Barang dia nih, gue ketularan nih. Terus, wah gue kesedot, gue lemes nih. Kayak gitu-gitu. Denger ya Bang ya. Gue ketawa geli sebenarnya. Karena apa? Ya itu masing-masing kita punya persoalan. Dan itu tepat kepada orangnya.
Kalau memberikan pertolongan tepat kepada orangnya, juga memberikan masalahnya juga tepat kepada orang. Nggak mungkin memberikan masalah kepada Om Fahmi, pertolongannya ke saya. Itu nasta'in. Al-aun, aun. Persis tadi. Itu. Jadi, sementara hak yang namanya hak pokok kan sudah kita bahas. Iya. Kalau kita menempuh persoalan hak atau mencoba meraihnya, itu ibarat kita menunggang kuda sambil memanah. Tapi Allah mah langsung yang namanya hak tepat sasaran terus, udah ahli. Beliau yang master, yang punyanya kan. Kalau kita meraih hak itu kan memanah hak kokoh itu sendiri, maknanya secara akar kata seseorang yang menunggang kuda sambil memanah. Kan ketepatannya itu belum tentu 100%. Nggak bergerak lagi. Nah itu kan terus latihan. Kalau Allah kan sudah yang sudah udah absolut buat lo, haknya. Nih buat lo, tepat sasaran. Lewatnya bisa melalui. Jadi Allah menurunkan pertolongannya melalui ketika Rasulullah melalui Jibril. Kalau kita sekarang gambarannya yang paling mudah, kadang-kadang orang yang rambutnya ngepang itu yang begini tuh antingan sini, bang, apa bang motornya bang? Kempes, wah kalau gitu kayak saya temenin aja ya. Saya nggak bisa nyetep kalau kempes mah, kirain mogok habis bensin katanya. Kempes, udah temenin aja jam 3 jam 2 temenin ngobrol, kan ada asik gitu kan, ada temen ngobrol, kekeeng bahasa Sunda mah, teman perjalanan. Ketika itu tahu kan berarti kebutuhan kita sebetulnya bukan masalah mompanya tentang ban, tapi kebutuhan kita itu teman jalan. Keeng lah sin aya begal gitu kan, tengah malam ban bocor, ada yang melalui orang nggak disangka-sangka kan, melaluinya itu nggak disangka-sangka pertolongan itu. Jadi nggak saya 3 malam atau ada sholat malam, ada ya macam-macam suruhan. Makanya kan waspadanya tadi nggak mungkin biasa-biasa aja. Tapi kita hati-hati kan kita ada Umir kan, hati-hati ada yang datang ya, entah negatif positif, tinggal kita waspada aja, menang nggak atau enggak. Dengan waspada tadi kita bisa bertahan ya, alias merdeka lah bahasa. Bukan merdeka itu total, kita nggak apa bahasanya, nggak terpengaruh, pasti pengaruh lah, cuman kita bisa ngeredam